Shalom, selamat pagi sahabat Mitra Rema. Pagi ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 17 ayat 1, 2, dan ayat yang kelima yang berkata demikian. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini 4 Mei 2021 yang saya beri judul Perubahan dalam hadirat Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa yang saya baca tadi, penggalan firman yang saya baca tadi adalah bagian di mana Yesus membawa 3 muridnya naik ke gunung untuk mereka berdoa di sana. Dan ketika Yesus berdoa di sana, ternyata ada hadirat Allah yang turun dan terjadi beberapa hal yang dahsyat di sana. Dan ini yang mau saya share buat saudara pagi ini. Yang terjadi pada saat Yesus berdoa di gunung, yang pertama Alkitab mencatat bahwa wajahnya berubah menjadi bersinar seperti matahari. Ini saya masih mencatat dulu. Yang kedua yang terjadi perubahan ketika Yesus berdoa adalah jubahnya berubah menjadi sangat putih dan terang, mengeluarkan sinar terang. Dan yang ketiga yang terjadi, ada penghuni surga yang turun, yaitu Elia dan Musa. Turun dan berbicara dengan Yesus. Itu dilihat oleh Petrus loh. Yang keempat yang terjadi ketika Yesus berdoa di gunung, saudara perhatikan, ada awan yang turun dari surga kepada mereka di sana. Dan perhatikan, khusus untuk poin 4, awan ini turun dan awan ini menaungi bukan saja Yesus tapi menaungi ketiga murid yang bersama dengan dia. Dan kemudian yang terakhir, dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ada suara Bapa dari surga. Nah, saya mau share ini buat saudara dan saya, ketika kita membangun hubungan doa dengan Tuhan secara intim, dengan serius, dengan benar-benar, dan kita ketika hadiratnya turun, hadiratnya akan membawa 5 perubahan ini dalam hidup saudara dan saya, seperti yang terjadi pada Yesus. Dan saya mau bahas dari yang di bawah. Perubahan yang pertama dari yang bawah, saya bahas dari yang di bawah ya. Ada suara Bapa yang dari surga terdengar. Pastikan setiap saudara membangun hubungan dengan Tuhan dalam doa, harus ada suara Tuhan, harus ada firman-Nya. Jika saudara tidak bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas melalui telinga saudara, tapi saudara bisa menemukan firman-Nya, itulah suara Bapa, itulah suara pribadinya. Oleh sebab itu jangan pernah mengabaikan hubungan doa saudara dengan Tuhan jika belum ada firman. Harus sampai ada firman. Yang kedua, saudara lihat ada awan kemuliaan yang menudungi mereka. Artinya Tuhan mau berkata buat saudara dan saya, ketika kita membangun hubungan doa dengan Tuhan, ada hadirat Allah yang turun. Dan hadirat ini menunjukkan ada penyertaan Allah bagi orang-orang yang setia
setia, yang tulus membangun hubungan doa dengan Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan seperti Yesus. Jadi ada kehadiran Allah dalam hidup saudara dan saya jika kita serius terus-menerus membangun keintiman dengan Tuhan melalui doa. Yang ketiga yang terjadi adalah jubah Yesus berubah menjadi bercahaya. Ini menunjukkan keagungan Tuhan yang ada di dalam Yesus. Ini menunjukkan kemuliaannya. Dan Tuhan mau ketika saudara dan saya membangun keintiman dengan Tuhan, mari biarkan kemuliaan Allah turun atas kita. Dan kemuliaan itu akan mengubahkan kita dari orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Dari orang yang tidak mampu mengerjakan sesuatu menjadi orang yang dimampukan melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang keempat yang terjadi ketika Yesus membangun hubungan intim dengan Bapanya, ketika dia berdoa, yang harus kita juga alami ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan, wajah kita harus berubah. Wajah kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan, sehingga ketika orang memandang kita, orang akan melihat ada kemuliaan Raja di wajah kita, ada kemuliaannya. Dan itu bisa terjadi ketika kita tetap berdoa dan kita ada dalam hadiratnya. Seperti Musa ketika dia ada di gunung, ketika dia ada di hadirat Allah selama 40 hari. Waktu dia turun dari gunung, wajahnya berubah. Kemuliaan Allah terpancar dari wajah Musa. Karena itu Tuhan mau ketika saudara dan saya membangun keintiman dengannya, pastikan kemuliaan Allah juga menyinari kita. Pastikan kemuliaan Allah itu ada pada kita, sehingga kita mengalami perubahan di dalam wajahnya. Kita mencerminkan kemuliaannya. Kita tidak punya wajah yang kusut, kita tidak punya wajah yang sembut, tapi kita punya wajah yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Yang terakhir ketika hadirat Allah turun. Ketika hadirat Allah turun, ada juga makhluk surga yang turun. Tuhan mau saudara dan saya menangkap begini. Mungkin Elia dan Musa tidak turun ketika saudara dan saya berdoa, tapi pastikan Allah mengirimkan malaikatnya turun ketika kita sedang berdoa. Mungkin malaikat itu datang hanya untuk memberikan saudara dan saya kekuatan, hanya untuk memberikan saudara dan saya pengawalan, supaya ketika kita berjalan di dalam rencana Allah, ada pasukan malaikat yang menyertai saudara dan saya. 5 bagian ini kiranya menjadi saudara dan saya ketika kita membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa. Pastikan hadiratnya turun, supaya 5 hal ini juga saudara dan saya alami dalam hubungan intim dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam berdoa dan menghadirkan hadirat Tuhan dengan dahsyat. Amin.